selama 30 hari ini kita bisa menahan hawa nafsu kita bisa menahan godaan-godaan yang membuat kita kepada hal-hal yang tidak baik. Kita menang dalam eh, kita yang berusaha meningkatkan ibadah kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Necis, kembali lagi bersama podcast Necis Talk Juara, podcast resmi SMA Negeri 1 Cilimus. Bersama saya, Dia Imelda yang akan menemani kalian sampai akhir acara ini. Alhamdulillah, tak terasa kita telah sampai di penghujung bulan suci Ramadan dan sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Pada segmen kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana menutup bulan suci Ramadan dan menyambut hari kemenangan tersebut. Bersama narasumber kita, Ibu Elis Halis Riyade, SPD, guru di SMA Negeri 1 Cilimus yang akan berbagi pandangan dan pesan untuk kita semua. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik, sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Baik Ibu, sebentar lagi kan kita mau mengadakannya Idul Fitri ya Bu. Oke. Memangnya apa sih Bu makna Idul Fitri bagi Ibu dan bagaimana kita bisa menyambutnya dengan penuh sukacita? Oke, Idul Fitri ya. Idul Fitri itu kan merupakan hari kemenangan bagi umat Islam ya setelah melewati bulan puasa atau bulan Ramadan selama 30 hari. Nah, kita itu sama aja seperti kembali kepada fitrah kita yang suci dari dosa gitu. Jadi atau ibaratkannya itu seperti bayi yang baru lahir gitu ya. Kan bersih dari dosa gitu ya. Kenapa? Karena selama di bulan Ramadan itu kan kita berpuasa, kita perbanyak ibadah, kita perbanyak doa, perbanyak zikir gitu dan kita berharap atau kita berdoa memohon agar dosa-dosa kita itu diampuni gitu. Terus juga selain itu kita menjaga hati kita agar tetap bersih, menjaga kesabaran kita, keikhlasan kita gitu, menjaga lisan kita, tangan, mata, kaki kita itu dari hal-hal yang tidak baik gitu. Kemudian bagaimana kita menyambut Idul Fitri ini ya, kayak kita harus penuh banyak rasa syukur ya atas selama Ramadan ini kan kita dikasih kesehatan selama berpuasa gitu, dikasih kenikmatan ketika berbukanya gitu, dan selain itu juga kita menjalankan ibadah-ibadah sunahnya seperti ada anjuran untuk Taraweh. taraweh, takbiran gitu ya, seperti itu. Terus juga kita harus saling memaafkan satu sama lain gitu. Bahkan dari sebelum puasa biasanya ya udah saling maaf-maafan gitu biar ibadahnya dilancarkan gitu. Baik Ibu, memangnya amalan apa saja sih Bu yang paling dianjurkan di hari-hari terakhir pada bulan Ramadan ini? Kalau hari-hari terakhir ya, pernah kita dengar ada malam istimewa itu namanya Lailatul Lailatul Qadar. Qadar ya. Nah, Lailatul Qadar itu kan turunnya itu ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang kita tidak tahu kapan datangnya gitu. Tapi itu ada di malam-malam yang Ganjil. ganjil. Oke, pada malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Kita nggak tahu nih malamnya turunnya kapan, tapi kita hanya diberitahu ciri-cirinya saja. Contohnya seperti katanya udaranya cuacanya sejuk, adem, malamnya itu sejuk lah gitu ya, enak. Kemudian malam Lailatul Qadar itu kan sering kita sebut dengan malam 1000 bulan ya, Ya Ibu. dimana pada malam ini malaikat turun ke bumi mengaminkan semua doa-doa kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi di malam-malam terakhir ini kita berlomba untuk mengejar ibadah kita, perbanyak ibadah kita gitu. Jadi qiyamul lailnya, terus tadarus Al-Qur'annya ditingkatkan gitu. Kan biasanya juga kita suka mentarget ya. Misalkan ada bisa apa namanya?
biasa mentarget seperti itu. Iya. Ya kan kita kadang Ramadan itu pokoknya harus selesai nih minimal khatam 1 Al-Quran gitu ya. Nah itu ditingkatkan lagi tadarusnya gitu, ibadah-ibadah yang lainnya juga. Oke, Ibu. Bagaimana sih, Bu, caranya kita mempersiapkan diri untuk menyambut Idul Fitri dengan hati yang bersih dan suci ini? Oke, tadi ya sama kita banyak memperbanyak ibadah kita, terus saling memaafkan satu sama lain, intinya agar ketika masuk Idul Fitri ini kita hatinya bersih Bersih. gitu. Iya, perbanyak ibadah lah pada intinya. Oke, Ibu. Memangnya cara menjaga kebiasaan baik, misalnya seperti tadarus, sholat malam, dan kebiasaan baik lainnya agar tidak hilang setelah bulan Ramadan berakhir itu bagaimana, Ibu? Ini sebenarnya PR banget ya. Iya, Karena selama 30 hari di Ramadan ini kan kita dilatih, sebenarnya itu merupakan latihan kita ya, dilatih untuk menahan diri kita dari hawa nafsu, dari godaan-godaan lainnya. godaan-godaan yang lainnya, lisan kita juga harus dijaga, terus tangan kita, langkah kita, mata kita juga harus dijaga gitu ya. Nah, PR-nya adalah gimana setelahnya agar kita bisa menjaga ini supaya Berlanjut. tetap berlanjut gitu. Gimana caranya ibadah yang sudah kita tingkatkan di bulan Ramadan ini tidak hilang setelahnya gitu kan. Bisa kita mulai dari mungkin ibadah puasanya. Setelah Ramadan itu kan masuk ke bulan Syawal Syawal. ya. Nah, Syawal itu kan ada waktu yang baik juga untuk berpuasa ya. Pernah mendengar kalau kita habis Ramadan dilanjut puasa Syawal Syawal. itu ibaratkan dengan puasa sebanyak 1 tahun penuh. Iya, Ibu. Ya, kan 1 tahun itu ada 365 hari. hari ya? Iya, 365 hari. Kalau kita Ramadan full 30 hari, itu diibaratkan kita berpuasa sebanyak 300 hari. Kemudian kalau kita lanjut Syawalnya nih, sebanyak 6 hari. Itu 6 harinya diibaratkan 60. Kemudian 5 harinya kemana? 5 harinya itu adalah hari yang dilarang untuk berpuasa. Contohnya adalah hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 harinya itu hari tasyrik, maaf. 11, 12, 13 Zulhijjah gitu. Gitu. Kemudian kalau misalkan yang perempuan-perempuan nih, kita kan biasanya tengah-tengah suka bolong ya, suka bolong. Atau misalkan di awal, di akhir karena ada halangannya. Sebaiknya kalau kita mau melanjutkan ke Syawal, kita tuntaskan dulu kodonya. Kita tuntaskan dulu kewajiban Ramadannya itu yang tertinggal, yang berhalangan kemarin, kita ganti dulu, baru kita melanjutkan Syawal. Karena Syawal ini kan apa Sifatnya namanya? sunnah, ya? Sunnah, ya betul, tapi banyak, waktunya kan panjang ya. Iya. Jadi boleh kodo dulu baru habis itu Syawal gitu. Kalau misalkan masih aura-aura Idul Fitri nih gitu kan, kita 30 hari udah menahan segalanya ya, termasuk menahan lapar, menahan pengen beli ini, pengen beli itu gitu kan. Eee, boleh misalkan nanti deh kodonya di apa namanya, sampai di hari Senin, Kamis gitu misalkan, nggak apa-apa kita membiasakan kita wajibnya dulu, nanti kan habis itu syukur-syukur berlanjut gitu ya, oh ternyata enak ya puasa Senin, Kamis, kita bisa menghemat misalkan di sekolah, kita bisa nabung misalkan gitu. Selain itu juga kan puasa bikin tubuh kita sehat gitu ya. Itu dari puasanya pelan-pelan. Sebenarnya lebih ke istiqomahnya sih ya kita itu. Terus habis itu juga tadi tadarus ya. Ada tadarus. Kita yang udah tadinya mentarget menyelesaikan satu Quran dalam 30 hari aja bisa gitu. Masa setelah Ramadannya jadi hilang gitu, jadi berkurang gitu kan. Kalau bisa kita lebih ditingkatkan lagi Iya, Ibu. gitu. Dan alhamdulillahnya di SMA Negeri 1 Cilimus itu mengadakan pengajian pagi ya, Bu? Nah, itu betul. Jadi kan kita setiap harinya itu alhamdulillahnya di sekolah kita ada pengajian pagi. Jadi siswa-siswa SMA Negeri 1 Cilimus ini setiap hari baca Al-Qur'an. Betul ya? Iya. Gitu. Jadi yang tadinya misalkan pagi aja nih sempatnya kalau di sekolah, aduh kalau misalkan habis maghrib ngantuk lah apa, apalagi habis subuh capek ngantuk gitu ya.
kita tingkatkan. Jadi yang tadinya hanya pagi, habis maghrib boleh dibaca, misalkan, atau kalau ini habis subuhnya dibaca lagi gitu, ya dibiasakan gitu, dilanjutkan ibadah-ibadahnya Baik, gitu Ibu. ya. Intinya pelan-pelan lah, bertahap ya, istiqomah gitu. Terus juga lisan, maaf ya tadi kita kan sudah banyak menahan di bulan Ramadan itu, lisan kita dijaga, mata kita dijaga. Lah itu kebiasaan-kebiasaan itu harus kita lanjutkan setelah Ramadannya itu, pelan-pelan sedikit istiqomah, insya Allah lama-lama juga akan terbiasa gitu. Ya, Ibu, yang terpenting dari niat dan hatinya ya, Bu? Betul, niatnya dulu kita harus mau ya, niatnya kita harus mau. Baik, Ibu. Setelah Ramadan, Ibu, kita kan bisa menjadikan Ramadan itu sebagai inspirasi ya, Bu, untuk melakukan perbuatan positif dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih, Bu, untuk menjadikan inspirasinya? Nah tadi kita bilang Ramadannya itu ibarat kata apa ya? Kita udah melatihnya nih di bulan Ramadan. Kita udah bisa meningkatkan ibadah kita. Kita udah bisa menahan nafsu kita. Kita udah bisa meningkatkan kesabaran kita. Nah, itu harus kita jadikan inspirasi untuk setelahnya. Kan tadi kita harus istiqomah ya, istiqomah pelan-pelan, konsisten pelan-pelan sama ya, pelan-pelan. Nah, itu Ramadannya itu harus jadi inspirasi kita bahwa setelahnya itu kita harus lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi yang sudah dilakukan di Ramadan itu kita jadikan inspirasi untuk menjadikan diri kita ke depannya harus bisa lebih baik dari Ramadan. Oke, Ibu, sebelum menjelang Idul Fitrinya, kita kan harus diwajibkan untuk zakat fitrah ya, Bu? Oke, Nah, ya. zakat fitrah itu kan menjadi salah satu aspek penting dalam menyambut Idul Fitri. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan kepedulian sosial kita, Ibu? Zakat fitrah ya. Oke, barusan ya kita melaksanakan di SMA Negeri 1 Cilimus ini gitu. Jadi zakat fitrah itu kan eh, untuk mensucikan diri kita ya, untuk mensucikan diri kita. Kemudian setelahnya zakat fitrah itu akan didistribusikan kepada para mustahik yang mendapatkan haknya gitu untuk mendapatkan zakat itu. Jadi selain itu juga kita agar bisa berbagi kepedulian rasa sosial kita, dan agar mereka juga bisa apa namanya, merasakan kebahagiaan juga untuk menyambut Idul Fitrinya gitu. Dan katanya zakat fitrah itu seharusnya itu sebelum Idul Fitri ya, Bu? Oh iya, itu adalah waktu yang afdolnya ya. Sebenarnya yang baik itu dibagikannya itu sebelum sholat Id. Pagi hari nih sebelum sholat Id. Tapi kan itu waktunya ya kurang Efektif ya, Bu? kan pasti pagi-pagi ini pada pengen cepet-cepet ke masjid gitu kan, Iya. pengen cepet-cepet sholat Id gitu. Tapi sebenarnya zakat fitrah itu boleh langsung dibagikan kepada mustahiknya, boleh, nggak apa-apa. Jadi kita nggak melalui amil zakat dulu, boleh langsung, itu boleh. Tapi karena waktunya yang, kalau misalkan sebenarnya itu meskipun waktu yang terbaiknya ya kurang efektif, jadi makanya kan dikoordinir gitu. Jadi boleh, nggak apa-apa dari sebelum dari jauh-jauh Idul Fitri juga. Yang penting pendistribusiannya itu harus sebelum Idul Fitri gitu. Oke, Ibu, di Idul Fitri kan seringkali disebut sebagai hari kemenangan ya, Bu? Oke. Memangnya kemenangan seperti apa sih, Bu, yang sesungguhnya diraih oleh seorang muslim? Nah, kemenangan di sini yang dimaksud itu adalah bukan tentang materinya ya, tapi kita menang dari selama 30 hari ini kita bisa menahan hawa nafsu kita bisa menahan godaan-godaan yang membuat kita kepada hal-hal yang tidak baik, kita menang dalam eh, kita yang berusaha meningkatkan ibadah kita gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan hari kemenangannya gitu. Jadi kita sampai pada hari dimana kita memenangkan Usaha-usaha kita usaha ya, Bu? kita gitu. Iya betul. Oke, Ibu. Menjelang Hari Raya Idul Fitri kan semua umat muslim selalu mengucapkan minal aizin wal faizin. Lalu kita membahasnya dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Memangnya maknanya itu apa, Bu? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, sering kita ucapkan ya ketika Idul Fitri. Nah, sebenarnya itu maknanya adalah saling mendoakan. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum itu adalah
doa yang dipanjatkan yang artinya itu adalah semoga Allah menerima amal ibadah kami dan juga kalian di bulan Ramadan ini gitu. Jadi doanya itu bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk yang mendoakannya juga gitu. Jadi saling mendoakan gitu. Oke Ibu, bagaimana sih Bu kita bisa membuat Hari Raya Idul Fitri ini menjadi hari yang lebih berkesan dan bermakna? Idul Fitri itu kan waktunya satu tahun satu kali ya. Nah, itu kan momen kita berkumpul dengan keluarga gitu kan ya. Nah, kita jadikan momen Idul Fitri ini adalah momen untuk saling mempererat silaturahmi kita, saling memaafkan dan untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan kita gitu. Jadi seperti itu ya. Baik Ibu, ini sudah di Oh penghujung. iya. Ibu boleh kasih pesan kepada seluruh warga SMA Negeri 1 Cilimus dalam menyambut Idul Fitri. Kan Idul Fitri itu merupakan momentum untuk meningkatkan kualitas silaturahmi ya Bu. Silakan Ibu Oke, boleh. kesannya ya, oke tadi ya, untuk menyambut Idul Fitri ini kita jadikan, momen Idul Fitri ini, sebagai, momen untuk mempererat tali silaturahmi kita, untuk saling memaafkan, untuk menumbuhkan rasa, apa namanya, rasa Kepedulian yang kepedulian tinggi. kita, oke, dengan sesama sama warga di SMA Negeri 1 Cilimus ini. Kemudian kita juga harus menjadikan momen Ramadan ini adalah awal untuk membuat kita ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, Seperti itu. terima kasih Ibu telah menyempatkan Iya. waktunya. Baik Sobat Necis, demikian perbincangan kita pada segmen ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menutup bulan Ramadan dengan amalan terbaik dan menyambut Idul Fitri dengan hati yang bersih. Minal Minal aidin aidin wal wal faizin, faizin, mohon mohon maaf maaf lahir lahir dan dan batin. batin. Saya Dia Imelda, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.